Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang membedakan antara cahaya dan kegelapan, serta yang memberikan bimbingan kepada jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam kedermawanan dan keimanan, serta kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau juga. Mungkin di sini saya akan membahas terkait tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahun baru Islam ini bukan hanya sekedar dalam pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri, untuk memperbaiki akhlak dan memperkuat tekad dalam meningkatkan ibadah serta ukhuwah Islamnya. Momen ini meningkatkan kita kepada semangat hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu yang semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi dengan penuh rahmat dan keberkahan. Tahun baru Islam ini adalah peringatan dari datangnya tahun baru dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram, yang bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang sangat dimuliakan dalam Islam. Tahun baru Islam atau 1 Muharram ini menandai dari awal tahun dalam kalender Hijriah yang berbasis pada peredaran bulan. Bulan Muharram ini adalah merupakan dari salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yang penuh dengan keutamaan dan kesempatan untuk kita untuk memperbanyak amal ibadah. Peristiwa yang penting yang menjadi dasar penetapan tahun baru Islam ini adalah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang menjadi tonggak berdirinya komunitas Islam yang mandiri dan merdeka pada saat itu. Tahun baru Islam ini menjadi juga yang sangat penting untuk kita melakukan refleksi spiritual, untuk introspeksi diri, memperbaiki diri agar lebih dekat lagi kepada Allah. Selain itu juga menjadi waktu untuk memperkuat keimanan, untuk meningkatkan ibadah, mempererat ukhuwah, dan juga banyak tradisi kegiatan keagamaan yang dilakukan, mungkin seperti pengajian dan doa bersama untuk menyambut pergantian tahun Hijriah ini. Di Indonesia juga tahun baru ini ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga umat Islam dapat memanfaatkan waktu ini untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan hal sebagainya. Karena ini tuh jatuh pada hari Jumat, memberikan juga kesempatan bagi masyarakat itu yang long weekend. Tahun baru Islam ini juga menjadi penting bagi umat Islam untuk melakukan untuk memperkuat iman dan menyambut 1 Muharram ini. Umat Islam biasanya mengadakan berbagai kegiatan yang bernuansa religius, mungkin seperti doa bersama, pengajian, zikir, untuk memohon keberkahan dan mempererat hubungan spiritual antara sesama. Mungkin contohnya di malam yang sunnah di bulan Muharram ya, itu membaca doa di awal bulan Muharram setelah maghrib sebanyak 3 kali, berpuasa pada hari pertama, terus dan puasa pada Tasu'ah 9 Muharram itu sangat dianjurkan Rasulullah sebagai amalan utama di bulan ini. Dalam Al-Quran juga diriwayatkan Quran surah At-Taubah ayat 20 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dari sejarah penetapan tahun baru Islam ini itu ada latar belakangnya. Pada saat itu sistem kalender Hijriah ini tidak ditetapkan pada masa Rasulullah SAW, tetapi baru disusun itu secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu, sekitar tahun ke-17 Hijriah. Pada saat itu umat Islam itu sudah semakin luas dan surat menyurat resmi itu antara wilayah menjadi hak
hal yang sudah umum. Namun surat-surat tersebut itu seringkali tidak disertai dengan penanggalan yang jelas dan yang menyebabkan kebingungan bagi umat-umat itu. Nah, mungkin mari kita jadikan tahun baru Hijrah ini sebagai awal untuk memperbaiki diri kita, untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan di masa lalu, serta untuk menyusun rencana amal soleh di masa yang akan mendatang. Semoga Allah itu menerima segala amal kita dan memberikan kekuatan untuk kita terus istiqomah di jalannya. Saya akan sampaikan lagi kenapa bulan Muharram itu dijadikan bulan pertama. Bulan Muharram ini dipilih karena termasuk dari salah satu bulan yang haram dimuliakan dalam Islam. Itu dimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Nabi juga menyebut Muharram ini sebagai syahrullah, bulan Allah. Dalam hadis itu disebutkan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Secara administratif, Muharram ini juga datang setelah bulan Zulhijjah, bulan di mana umat Islam itu menunaikan ibadah haji dan menutup tahun. Maka untuk memulai tahun baru dengan bulan suci ini dianggap sangat tepat. Dan saya sampaikan juga makna dan hikmah tahun baru Islam ini itu sebagai menghargai sejarah Islam, memperingati tahun baru Islam dan momen untuk mengingat perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menyebarkan Islam. Muhasabah, introspeksi diri, momen untuk mengevaluasi diri atau amal di tahun sebelumnya dan memperbaiki niat serta amal di tahun yang akan mendatang. Untuk secara maknawi itu berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari lalai menjadi taat. Peningkatan amal ibadah ini khususnya di bulan Muharram ini dianjurkan untuk tadi disampaikan tadi seperti puasa, amal soleh dan lain-lainnya. Apakah tahun baru Islam ini dirayakan seperti tahun baru Masehi? Oh, itu mungkin secara syariat tidak ada perayaan khusus seperti pesta atau kembang api yang disyariatkan untuk tahun baru Islam. Tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan atau disunahkan secara langsung oleh Nabi SAW untuk malam 1 Muharram. Namun kita itu dianjurkan untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran atau muhasabah. Sangat dianjurkan sebagai bagian dari menyambut tahun baru dengan semangat untuk memperbaiki diri kita. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan mungkin ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.